Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkah dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Pada saat ini, setelah Cailin dibangkitkan, matanya yang dingin segera menyapu sekelilingnya. Dia menjadi seperti saat Xiaoyan pertama kali bertemu dengannya, angkuh dan mendominasi. Ketika melihat kerumunan, matanya tidak berlama-lama sampai dia melihat Xiaoyan. Alisnya sedikit mengernyit, tapi dia segera mengalihkan pandangannya. Tanpa menunggu Cailin berbicara atau melakukan tindakan apapun, Xiao Yueli mengangkat tangannya dan ia melambai. Cailin langsung pingsan. Xiaoyan segera melangkah maju dan memeluknya. Di mata Xiaoyan, wajah yang menakjubkan ini setidaknya tidak kalah dengan wanita manapun. Ayah, serahkan saja ibu Cailin padaku. Xiao Yueli berjalan ke sisi Xiaoyan. Ada keengganan di mata Xiaoyan saat mendengar ini. Tapi dia segera mengerti. Dia harus melepaskannya sekarang. Ini akan menjadi hal yang baik untuk Cailin. Untuk saat ini, dia hanya bisa membiarkannya pergi dan membiarkan dia menemukan dirinya sendiri. Xiaoyan mengangguk sedikit, kemudian menyerahkan Cailin di tangannya ke Xiao Yueli. Apakah aku masih bisa menemukannya? Xiaoyan bertanya dengan suara rendah. Sebaiknya ayah jangan mengunjungi ibu Cailin selama periode ini. Aku mengubah siklusnya, menghapus ingatannya seperti memberinya kehidupan baru. Jadi untuk saat ini, tidak ada hubungan sebab akibat lagi dengan ayah. Xiao Yueli berkata perlahan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Setelah itu Xiao Yueli membawa Cailin yang tak sadarkan diri. Dia berbalik dan berjalan keluar dari Xiao Mansion. Semua orang di luar ruangan tampak bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Yueli telah membawa Cailin pergi. Sosoknya berubah menjadi pelangi panjang dan meninggalkan Xiao Mansion. Baru pada saat inilah King Mu'er dan yang lainnya maju ke depan untuk melihat Xiaoyan. Ekspresi wajah Xiaoyan tampak muram. Kepalanya masih tertunduk. Mata semua orang tertuju pada Xiaoyan. Mereka jelas ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Cailin. Setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya berbicara dengan suara rendah. Cailin sudah pergi. Xiaoyan agak tersesat saat ini. Meskipun Cailin tidak jatuh dan hanya memasuki reinkarnasi, pada akhirnya Cailin yang menghapus ingatannya telah meninggalkannya. Kalian semua keluar. Biarkan aku sendirian. Xiaoyan berkata dengan suara lemah. King Mu ragu sejenak. Dia bertukar pandang dengan Zeni dan yang lainnya. Setelah itu mereka sama-sama mengerti dan meninggalkan kamar Cailin satu demi satu. Xiaoyan tinggal di sini sendirian. Pada saat ini, dia hanya merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Rasanya seperti melihat orang yang sangat dicintai meninggal. Butuh waktu lama sebelum Xiaoyan berlahan berdiri. Matanya melihat segala sesuatu di sekitarnya dan tidak bisa untuk tidak terharu. Kamar Cailin kosong, tidak ada buku tambahan, tidak ada pena, tinta, kertas atau tempat tinta di atas meja. Xiaoyan teringat bahwa Cailin pernah menjadi Ratu Medusa dari bangsa ular. Statusnya luar biasa. Dia adalah ular piton penelan langit 9 warna yang agung. Dia seharusnya menjadi orang yang kuat. Dalam hal bakat, dia tidak kalah berbakat dari Xiaoyan. Semua karena pertemuan dengan api surgawi, sehingga terjadi pernikahan ini dengan Xiaoyan. Dia benar-benar kesepian menjalani tahun-tahun yang panjang. Gumam Xiaoyan. Ia duduk di kursi. Dia membayangkan dirinya sebagai Cailin. Bagaimana dia telah menghabiskan tahun-tahun yang panjang ini. Ketika Xiaoyan kembali ke Sensi dan menemuinya, tidak ada yang salah dengan kondisi Cailin. Dia bahkan menjadi lebih ramah. Tapi sekarang ketika memikirkannya dengan hati-hati, itu bukan sifat Cailin. Cailin hanya ingin berintegrasi dengan situasi kehidupan lainnya. Mencoba membuat hidupnya tidak membosankan. Namun berapa lama ini bisa berlangsung? Dia bahkan tidak tahu akhirnya. Cailin mulai kehilangan minat pada segalanya. Dan dia juga mulai kehilangan arti hidup. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Betapa kesepiannya dia. Ini adalah perubahan suasana hatinya. Cailin seperti seekor naga emas yang terperangkap dalam sangkar kecil. Harus ada langit yang lebih luas. Beginilah seharusnya hidupnya. Xiaoyan bergumam dengan dirinya sendiri. Faktanya bahkan tanpa dirinya, Cailin bisa menerobos Dodi. Dia bahkan telah keluar dari benua Dodi dengan penuh pertempuran dan persaingan. Cailin selalu diberkati menjadi lebih kuat. Sekarang dengan menghapus ingatannya dan membiarkannya melihat dunia, Cailin mungkin akan mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Kehidupan seseorang bagaikan sungai waktu yang panjang. Itu terus mengalir maju. Nasib setiap orang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk Cailin, mungkin ini adalah akhir baginya. Namun, Yueli menghapus ingatannya, membiarkan nasib Cailin berubah.
Tapi variabel sebenarnya bukanlah menghapus ingatannya, tapi meninggalkanku. Dia akan menjadi tidak aman, tapi aku bisa menemukan makna hidup. Xiaoyan terus bergumam. Dia seharusnya tidak bersedih. Dia seharusnya senang untuk Cailin. Meskipun Cailin kehilangan ingatan tentangnya, tapi itu mungkin bukan hal yang buruk. Aku tidak tahu apakah akan ada hari melihat Ratu Medusa yang mendominasi lagi. Meskipun pergi dengan cara ini, tapi dia akan menjadi dirinya yang sebenarnya di masa depan. Ternyata apa yang disebut perlindunganku, semuanya terbelenggu kehidupan. Hidup harus diberi makna agar bisa disebut hidup. Mata Xiaoyan kosong. Dia sepertinya melihat Cailin mengenakan gaun merah, berkeliaran dengan bangga di dunia sensi. Aku ingin melindungi. Tidak hanya kehidupan orang-orang yang aku cintai, tetapi juga kehidupan orang-orang yang aku sayangi. Yang harus aku lindungi adalah makna keberadaan mereka. Gumam Xiaoyan. Fluktuasi kuat tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Tekanan tak terlihat itu melanda sekitarnya dan mengguncang seluruh Xiao Mansion. Aura yang dipancarkannya tidak diragukan lagi telah menerobos keabadian dewa tingkat ketiga. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak kekurangan energi dunia. Dia hanya membutuhkan pencerahan untuk membuka keberuntungan di tubuhnya. Sementara Xiaoyan berhasil membuat terobosan, Xin diperlihatkan di kota dewa kuno yang ramai. Ye Beijing yang masih berjalan di kota sedang memegang sederet permen manisan. Ada sekelompok besar pria mengikuti di belakangnya. Hingga suatu saat, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan sosoknya langsung menghilang. Saat berikutnya, Ye Beijing sudah tiba di depan Xiao Mansion. Terobosan keabadian dewa tingkat ketiga. Xiaoyan, kamu benar-benar tidak memiliki kekuatan tersembunyi. Ye Beijing berteriak di luar Xiao Mansion. Semua orang di tim Fearless masih memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun tak satupun dari mereka yang berani memasuki kamar Xiaoyan. Sekarang mereka tiba-tiba mendengar suara seorang wanita asing. Kang Mu'er dan Zeni melihat Ye Beijing pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka sama-sama mengerutkan kening. Sesaat kemudian, mereka baru saja mendengar suara langkah kaki. Sosok Xiaoyan berjalan keluar dari kamar Cailin. Rambut di belakangnya bergerak tanpa angin. Sosoknya yang tampak masih mengenakan jubah hitam seperti biasanya. Munculnya Xiaoyan membuat Ye Beijing tidak tahan untuk tidak berkata dengan suara keras. Kamu sungguh tampan. Wajah Ye Beijing memerah. Melihat tatapan Xiaoyan, dia menutupi pipinya karena malu. King Mu'er dan Zeni secara bersamaan melemparkan pandangan tidak bersahabat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera memperhatikan kedua gadis itu dan tersenyum pahit. Jangan salah paham, dia hanya temanku. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah support aku terus. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.